Ini mungkin kalau Mbah Pardi ini lebih pada biaya produksi pertanian, mungkin pupuk, subsidi mahal dan seterusnya. Dan saya juga sempat menemukan ini Pak Jun, Nggih. bagaimana teman-teman PPL ini ketika ada kreasi dari teman-teman petani membuat pupuk organik umpamanya atau membuat pupuk yang kemudian itu dijual ke teman-temannya, kemudian mendapat teguran karena harus berizin dan seterusnya. Sementara bicara perizinan untuk memproduksi pupuk dan seterusnya itu seingat saya, sedengar saya, waktu itu sampai puluhan juta untuk bisa dapat izin sehingga pupuk itu bisa dijual dan seterusnya. Walaupun solusinya saya juga waktu itu sempat memberikan solusi, walaupun saya nggak tahu nanti Pak Jun ini termasuk yang akan memarahin saya atau enggak gitu kan. Saya memberikan solusinya gini Pak Jun. Oke, kamu jangan jual ke umum, tapi jual ke anggota. Jadi ditulis tidak dijual ke umum, hanya untuk anggota. Nah, yang mau beli kamu catat sebagai anggota kamu. Udah, kira-kira nanti PPL akan bisa memaklumi. Oh, kamu nggak berbisnis, kamu hanya membantu teman-teman sendiri. Itu Iya, betul. tips yang saya berikan. Dan alhamdulillah teman-teman penyuluh lapangan kemudian oke, kalau memang hanya untuk anggota, selama ada buktinya itu ke anggota berarti tidak melanggar aturan. Kalau yang saya tangkap seperti itu, alhamdulillah teman-teman PPL memberikan ruang yang kemudian agak usilnya kita, celahnya kayak gini ternyata ya oke, monggo silakan, tapi hanya dijual ke komunitasnya saja. Itu kira-kira Pak Jun, monggo 3 poin Iya, tadi bisa memberikan respon, nanti setelah itu kita berikan ke Mas Panudi yang sudah baik, riset. baik. Silakan. Terima kasih Pak Surya. Saya mulai dari yang terakhir ini. Yang terakhir menarik sekali. Saya kayaknya mau ditegur di sama Mas Jun ini. Siap, Itu siap. saya justru pikir berpendapat itu solusi yang cerdas dari Mas Surya. Ya. Jadi memang betul bahwa subsidi pupuk itu sangat terbatas. Ya, Bapak Ibu kita semua ketahui bahwa anggaran negara untuk subsidi kan sudah sangat banyak, Pak. Ya, tidak usah kita sebut satu persatu, misalnya yang terakhir kemarin tentang dengan BBM misalnya. Anggaran negara yang tersedot untuk subsidi demikian besar, Pak, triliunan itu. Dan jika itu kita gunakan untuk yang produktif, misalnya pada masa yang lalu, misalnya sebagian itu diarahkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian, itu jauh lebih produktif gitu. Ya, kemudian eh, selain pembelian alat-alat mesin pertanian, kemudian juga untuk peningkatan SDM dari masyarakat. Nah, untuk pupuk itu tadi, solusi paling jitu, Bapak Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan bahwa kenapa kita tidak membuat pupuk sendiri, ya? Mengapa kita tidak membuat pupuk sendiri? Uang kita ini Indonesia ini negara yang sangat kaya dengan segala potensi yang ada. Sumber N tinggi ada, sumber P ada, sumber K ada, ya. NPK, pupuk NPK tidak susah kita peroleh, tidak susah kita produksi. Nah, dengan begitu maka kebutuhan para petani dengan pupuk, baik pupuk pokok NPK maupun pupuk tambahan mikro, itu bisa kita penuhi sendiri. Pak Koco, jika nanti diperlukan di forum ini, kami siap untuk coba diangkat judul khusus, misalnya bagaimana membuat pupuk organik sendiri. Siap. Ya, kami siap. Oke. Dengan kita bisa membuat pupuk sendiri, ini justru jauh lebih menguntungkan. Kalau tadi ada keluhan ketika panen kemudian harga turun lalu petani merugi, itu justru karena itu. Karena kita paksa kita membeli pupuk yang non subsidi, akhirnya mahal. Karena mahal, sementara harga tidak naik, maka itu otomatis akan berimbas pada pendapatan petani. Tapi kalau membuat pupuk organik sendiri dengan apa yang ada di sekitar kita, ya Bapak Ibu ketahui, yang sering ke pasar itu air kelapa itu loh, di tukang parut kelapa itu tiap hari dibuang, Pak. Saya di Malang ini sampai kewalahan, ya, kewalahan untuk mengambil setiap hari, ya, itu sudah tidak ada tempatnya. Padahal itu sumber pupuk P yang luar biasa, ya, di samping keluarga dan sebagainya. Ya, belum lagi misalnya Bapak Ibu hasil panennya, ya, hasil panen misalnya padi. Kita ketahui bahwa hasil panen padi kan cuma 20% saja yang kita ambil, 80% itu sisa.
Nah, sisa ini jangan dibakar, jangan dibuang, tapi itu kita kembalikan ke tanah. Itu sudah menjadi pupuk yang luar biasa. Ya, ada 12,5 ton kebutuhan pupuk organik kita untuk 1 hektar. Itu bisa dipenuhi dari sisa tanaman padi kita tadi. Ya. Nah, kemudian untuk misalnya pestisida, ya pestisida kita ketahui sangat mahal. Tetapi sebenarnya pestisida itu bisa kita buat sendiri. Ya, kami di Kementerian Pertanian juga punya program pelatihan pembuatan pestisida organik, Pak Koco. Silakan kalau nanti mau diprogramkan di sini juga boleh. Ya, nanti Boleh, boleh, kita boleh, Pak. ajarkan bagaimana cara membuatnya. Dengan begitu maka biaya produksi akan menjadi sangat tertekan. Ya, Artinya untuk meningkatkan keuntungan, salah satu variabelnya adalah menekan biaya produksi. Kalau kemudian petani tidak mampu menentukan harga jual, setidaknya kos produksinya bisa ditekan. Kira-kira seperti itu ya, Pak ya? Betul. Jadi Oke, selisih itu oke. sudah bisa menjadi keuntungan, Pak. Ya, Ya, keuntungan. Secara instan itu sudah dianggap sebagai keuntungan. Tapi secara jangka panjang ini kita sekarang sedang menggalakkan pertanian berkelanjutan, Pak. ya, Ya, betul. pertanian regeneratif. Jadi kita akan terus mensupport petani-petani untuk terus menggunakan produk bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka sehingga tanahnya tidak rusak, Pak. Nah, kalau Nah, tanah oke. ini tidak rusak, maka kebutuhan pupuk itu menjadi tidak banyak, Pak. Sekarang Hmm, orang memberi pupuk itu seperti orang kasih minum air laut, Pak. Dikasih hmm, segelas belum cukup, dikasih 2 gelas tidak cukup, dikasih 3 gelas tidak cukup. Karena tanahnya sudah rusak, Pak. Tapi kalau ya. ini tanah ini kita perbaiki, tanahnya sehat, dikasih minum saja sedikit saja sudah sehat ya. Gitu ya. Jadi kemudian solusi tadi betul Pak Koco, jadi tidak usah dijual keluar, ya. Cukup menjadi konsumsi di kelompok taninya sendiri. Artinya Atau kalau kalau misalnya Berarti artinya ketika kemudian itu diproduksi oleh kelompok tani atau gapoktan, mm-mm, didistribusi ke anggota, mm-mm. maka aturan harus berizin dan seterusnya karena menjadikan barang dagangan itu bisa gugur gitu ya Pak. Kira-kira Bisa. Apalagi kira-kira kalau gitu. dicantumkan untuk kalangan sendiri gitu, Pak. Ya. berarti berarti nakal saya tadi nggak terlalu nakal beneran gitu Makanya ya Pak ya. itu nakal yang cerdas itu Pak Surya. Oke, oke. Nah, ini Yang kalau berikutnya mungkin bisa silakan. dibayangkan Pak Surya, kalau dari semua desa bisa seperti itu, Kapokta bisa seperti itu, kan kita ini akan menjadi sangat luar biasa, Pak. Betul, betul. Kebutuhan pupuk yang bertonton itu bisa kita kurangi. Subsidi negara yang tadi digunakan itu bisa kita hindari. Kalau subsidi negara ini tidak terpakai, maka kan bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Ya. Ya.